video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kata enggak yang apa aja? Ya. Nah, itu. Iya. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sidang jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kembali pada malam hari yang berbahagia ini Allah berikan kekuatan iman jasmani dan rohani, sehingga Bapak Ibu masih mampu untuk bertahan atau beriktikaf menunggu waktu Isya datang. Ini ibadah. Nan kita cari hidup dari dunia ko sabarun kamati, sabarun kapaya wak meninggalkan kampung sementara ko, tentu ibadah amal. Usia wak yang disenja, manfaatkanlah, pilah-pilahlah syariah ma amanan rancak nan kita bawa nanti untuk kapulang kampung. Daripada awak duduk jo kawan-kawan sambil mauta atau baciloteh, rancak beriktikaf di rumah Allah menunggu waktu berikutnya.
baragadang pahalu yang napinya. Apalagi madanga pengajian walaupun tak dari Ustadz kondang dan tagak di muka, tapi lain bisa dipakai dakwah untuk diamalkan, maka ambillah. Kalau ibarat pepatah orang Arab mengatakan unzur man qala wala tanzur man qala. Calianlah ke orang Arab apa yang sampaikan itu memberikan faedah atau tidak memberikan faedah sama sekali. Wala tanzur man qala. Tapi jangan lihat orang yang menyampaikannya. Walaupun anak ketek nan tajak di nunggu, tapi aduh nan bisa kita pegang, aduh nan bisa kita pakai, nan kita amalkan dibawa pulang, ambil. Wah itu orang ketek. Muana MDTA tajak di nunggu ni. Jangan MDTA-nya dicalian. Jangan CD-nya dicalian. Jangan dicalian. Oh no, dah Ustaz kondang dah. Nangka dicalian dakwah, apa nangka disampaikannya itu bisa kita pakai untuk kapak ini duit juga mati dia. Itu nih. Bapak Ibu rahimakumullah. Selanjutnya selawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, kita dianjurkan oleh baginda Rasulullah pada hari Jumat. Yang dianjurkan Rasulullah kawak pertama, perbanyaklah bersolawat. Itu pertama dianjurkan Rasulullah, khusus hari Jumat. Jadi itu kan zikirwat. Zikirwat khusus selawat saja pada hari Jumat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak ada kepanjang pendek boleh. Penting kita bersolawat. Itu pertama kata Nabi. Nankah kita pakai, nankah kita baca, nankah kita amalkan setiap hari Jumat. Yang kedua kata Rasulullah dianjurkan apa pada hari Jumat setengah jam sebelum kita melaksanakan sholat maghrib berdoa. Ya, kata Nabi mintalah. Itu waktu yang paling tepat kata Rasulullah berdoa sebelum melaksanakan sholat maghrib, sebelum qomat. Sebelum muazin mengumandangkan iqamah. Yang ketiga yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Tempat memperbanyak membaca kalimat istighfar. Ada macam kita yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah khusus pada hari Jumat. Pertama, memperbanyak sholawat
Yang kedua, berdoa meminta kepada Allah sebelum waktu sholat maghrib. Ketiga, memperbanyak sedekah. Keempat, memperbanyak membaca istighfar. Baik Bapak Ibu, adapun kajian kita pada malam hari ini itu ambilan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41. Mungkin kalah banyak disabui Pak. Pas hari pertama terjadi hari Jumat itu, para khatib Jumat membahas ini semuanya serentak. Karena momennya tepat. Yang terjadi Bapak Ibu musibah. Kalau tiba musibah anak baca apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau di sekolah aman Pak? Alhamdulillah, sama jamaah. Kalau ambo di Balimbiang, alhamdulillah liaman. Karena Pak sesama tinggi Pak Bu ya. Tapi saudara kita menangis. Tapi cina dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 155. Kata Allah, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basiris sabirin. Berarti apa? Setiap manusia yang lahir tidak luput dari ujian Allah, baik dalam bentuk kematian atau kekurangan harta benda atau buah-buahan. Akhirnya terjadi dapat ketiganya musibah kematian, harato bandojo habis rumah anui piti hilang alih nak kerimakan ada. Tapi perlu kita buat peta konsep. Apa peta konsepnya? Dengan musibah yang diberikan Allah kepada hambanya, dia cari itu. Anak dicari Allah di situ dua. Pertama yang dicari Allah ketika Allah berikan musibah kepada hambanya, lain tak hamba kau taqarrub ila Allah. Lain taknya mendekatkan diri kepada Allah setelah Allah berikan musibah kepada beliau. Itu dicari Allah pertama. Yang kedua, lah dia oleh Allah musibah, tapi tidak bertambah dakik jadi. Lupa tambah jauh. Ya, menangisnya luar biasa, menanggung pedih luar biasa, tapi tidak takana dia kasihannya ke mengadu. Yang tak bayar dia, Sia akan memberikan bantuan. Kita kasihan, mobil sana awak. Ya. Innamal mu'minun ikhwah. Kata Allah, orang Islam tu badun sana. Fa aslihu baina akhwaikum. Kalau ada dun sana itu nama cakap, kau tetangga bagaduh sebelah rumah Pak nama tegur siapa? Fa aslihu baina akhwaikum, damaikan di antara mereka. Itu orang Islam. Mereka sakit, awak merasakan sakit. Tapi ingat, sakit itu ada hikmah di belakang yang akan diberikan Allah kepada mereka. Jangan sampai lalai. Taqarrub ilallah, dekatkan diri. Kecurang awak alam tak kambang jadi gurung, jadikan iktibar. Jadikan iktibar pelajaran bagi kita. Bakok musibah kok didatangkan oleh Allah.
Ada beberapa hal. Ini. Ada beberapa hal Pak, musibah kok capek didatangkan oleh Allah. Pertama, ya, musibah tuh capek datangnya pertama satu kaum, satu kampung tuh ndak namuh nyoh basadakah. Hilang dalam dirinya rasa jo pareso. Idenya individu. Itu salah satu penyebab paling capek datangnya musibah diberikan Allah kepada hamba-Nya. Makanya kalau bertetangga, ibarat kajian kita beberapa bulan yang lewat, tentu ada rasul dewa. Ada rasul peduli. Ini kalenda, channel lah. Tidak bicara Pak Ibu buktikan. Yang kedua, paling capek mengundang musibah kok adalah qat'ur rahim. Orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Tidak tegur siapa? Ya, tidak tegur siapa. Kata Nabi, kalau orang yang memutuskan hubungan silaturahim, di dalam hadis beliau, al-jam'atur rahmah wa firqatul azab. Orang yang memutuskan hubungan silaturahim antar tetangga, andai tolan karib kerabat, wa firqatul azab, akan Allah berikan azab atau cobaan musibah. Atau sepele untuk iman. Bantuannya sepele keteknya, tapi efek yang ditimbulkan orang yang memutuskan hubungan silaturahim wa firqatul azab, kata Rasulullah, akan Allah berikan azab musibah. Itu kaji. Berikutnya, dan ketiga, orang yang lari dari peringatan Allah. Tiga macam gua, kalau aduh di diri awak Bapak Ibu, ndak kan musibah kadang tapi jawab musibah kate sohir, ndak kabir tuh, sohir. Terdapat pada diri kita masing-masing. Kalaulah mulai malaikat rahmat mencabik rahmat di muka bumi, nggak boleh Pak. Tidak ada keberkahan nan kita pabui kalaulah diangkat oleh malaikat rahmat. Hanya cabui balik atas perintah Allah. Maka segala sesuatu ketika Allah berikan ujian, kembalikan diri kita lagi. Pulangkan diri awak balik. Kamu dipulangkan kasarnya. Kau kecil orang awak resek tapi kain ukua bayang-bayang baik macam mendiri. Kau tahunya sia diri. Kalaulah itu yang kita lakukan Bapak dan Ibu, yakin dan percaya segala perintah tagak, segala larangan ditinggal, jauh musibah. Kalau Ibu masih ingat beberapa tahun yang silam, ya, Sumatera Barat khususnya Kota Padang berpusat Mentawai Pak ya. Para negara datang ke situ meneliti 10 negara. Mereka menvonis bahwa Kota Padang hancur. Itu manusia berpendapat dengan hasil penelitiannya. Berdasarkan penelitian, oke, enggak masalah.
Tapi Allah berkehendak lain. Kun fayakun fa'lul lima yurid. Muncul seorang putra daerah. Ya, muncul seorang putra daerah, tapi kiranya bagaimana menyelamatkan umat manusia dari segala ditimpa musibah. Ini ada masyarakat Kota Padang. Ya, diajak masyarakat Kota Padang untuk zikir bersama. Diajak. Ya, diajak penduduk masyarakat Kota Padang untuk berzikir bersama. Akhirnya apa? Pendapat para pakar dilemahkan oleh zikir yang dilakukan masyarakat Kota Padang. Bayangkan. Berarti apa? Zikir salah satu penolak bala. Saya pernah baca hadis bahwa seseorang yang berdoa kepada Allah akan bisa merubah takdirnya. Umpama rezeki seketik, tapi kalau dia yakin ikhlas berdoa kepada Allah, akan Allah lebihkan rezekinya dengan catatan bersyukur. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Zikir. Makanya walaupun tidak zikir bersama, surak-suraknya zikir doanya. Duduk awal di muka TV umpamu di rumah, zikir ketek-ketek aja. Allah, Allah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau baca talbiyah. Ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tanpa sengaja lisan kita ini membiasakan lisan yang selalu berzikir kepada Allah, itu besok menolong awak Bapak Ibu ketika sakaratul maut. Bu, orang yang selalu membiasakan lisannya membaca zikir akan mempermudahkan seseorang itu seketika sakaratul maut diajarkan oleh saudaranya atau siapapun yang mengajarkan kepada orang yang ketika sakaratul maut dengan kalimat talqin. Biasakan subhanallah, subhanallah. Sambil memasak mana ada kan? Sambil menggoreng ikan ibu atau merandang ayam. Nah, adu-adu ada subhanallah, subhanallah, subhanallah. Membiasakan diri mengingat Allah, Allah akan ingin jawab. Uzkurukum. Jawab musibah itu. Kalau itu jangan sampai nanti Bapak Ibu terjadi pada diri kita. Kalau tidak namuh kita melakukan sesuatu, ya, yang diperintahkan Allah kepada awak tahu sadar. Kita tahu bahwa itu kewajiban. Tapi barek mana untuk melakukan kewajiban itu? Besok ketika dunia dikiamatkan oleh Allah, awak akan menyesal. Dituangkan Allah dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat yang kedua. Kata Allah, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Kau penyesalan manusia. Ya, kalau ayat pertama, la uqsimu bi yaumil qiyamah.
Aku bersumpah pada hari kiamat. Anaknya sumpahkan di situ. Anaknya buat sumpah di situ. Sumpahnya penyesalan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, nyuagiah nikmat hidup, nyuagiah rezeki, nyuagiah kekuatan, nyuagiah kekayaan, nyuagiah ngok, tapi tidak dipaguluan. Ketika kita sudah dilebur kiamat dalam surat Az-Zalzalah, itu Allah dibalik-balik Pak yang bawah kate. Bayangkan, baban tu awak ibarat anai-anai yang berkembangan. Baru kita dihimpun oleh Allah. Di situ pengakuan awak kepada Allah hendak ada artinya. Wala uqsimu bi nafsil lawwamah, dan aku bersumpah pada hari ini ya Allah dengan penyesalan jiwaku, penyesalan diriku ya Allah. Lahir dulu dari dunia ambo beramal tapi segala niatnya, segala niatnya tidak cukup. Rencana awak menyasar di awal lagi. Karena kita contoh sinetron lah. Kalau sinetron menyasarnya di akhir, bukan di awal. Itu cerita. Kalau di alam nyata Allah Subhanahu wa taala menyasar di akhir, jaleh sampai awak fin neraka. Awak yang tak tahu dah Bapak Ibu untuk menahan siksaan yang akan diberikan oleh bala tentara Allah kepada awak, yaitu malaikat di neraka. Makanya karena di diri pabwe dulu sebelum tajadi dimbawa datang disuruh pai ditakawa barang itulah manusianya. Kalau itu dan kita pakai pepatahnya Pak, ada pegawa inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Kalau dalam tafsir Ajalil Asyuti yang dikatakan takwa itu adalah biimtisali awamiri wajibin nabi nawahi, menjunjung tinggi segala perintah Allah, menghentikan segala larangannya. Itu yang takwa. Bapak Ibu sidang jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu duduk awak bamanmu. Ya, lah banyak para penceramah mengatakan baik duduk bamanmu awak. Mana duduk bamanmu? Metong kekayaan? Nah, menghitung kesalahan. Nah, itu. Menghitung kesalahan. Jangan melawat dituang dulu, kesalahan dituang dulu. Kalau dawak menjumlahkan dalam sehari itu kesalahan yang kita perbuat. Mampukah kita? Wallahu a'lam bisa. Kalau dikatalog bagi kita bersama, buat catatan diari awak agenda. Mau dia buku ketik awak wah. Catat. Dia mau takat tuan yang tidak catat di situ. Kok dia kata duduk memangun memikirkan mana paling banyak dosa daripada pahalunan kita kerajaan. Itu nak bikin. Kalau itu nan awak kerajaan bapak dan ibu, ibi adrinya linawak balik. Buat niat jihad awak balik. Kalau jihad bapak ibu lah tubuh kembali, berarti kita peningkatan amal ibadah dan kita kerajaan.
Itulah untungnya dari zikir tadi, Pak. Untungnya Bapak Ibu dari zikir, salah satunya terdapat dalam surah di dalam Al-Quran. Allah mengutus malaikat kepada hambanya. Maknanya utus untuk menjaga dari berbagai sisi. Dari berbagai sisi. Muka, belakang, kiri, kanan. Moga-moga kita termasuk hamba-hamba yang sedemikian yang diutus oleh Allah para malaikat kepadanya. Tapi tidak tanya, tidak setiap manusia nan kadape Allah berikan malaikat nama jagowa, bukan seluruh manusia dipilih-pilih. Sia kira-kira orang itu. Leka awak masuk di dalam. Salah satu kriteria orang yang mendapat penjagaan dari malaikat atas izin Allah Subhanahu wa taala, mau dia berubah. Berubah kemana? Berubah kepada yang lebih baik. Bisa mempuasakan dirinya. Dirinya puasakan. Pertama lisan. Bisanya mempuasakan lisannya. Tidak tersinggung orang dinyalai. Tidak sakit hati orang dinyalai. Lisannya lah ngejago dengan zikir. Yang kedua, ngejago matanya. Tidak sembarangnya caliak saja. Nyepandang kepada yang baik, termasuk talimu. Itulah manusia yang Allah prioritaskan menjaga mereka dari gangguan makhluk Allah yang bernama syaitan laknatullahi ta'ala. Maka tolong di setan yang mau gawak lain. Mau malaikat sampai sisi menjaga orang. Nyata pelang dia malaikat ini setan. Bayangkan. Tapi tergantung kepada diri kita masing-masing. Namun berubah kepada yang lebih baik. Kalau namun berubah kepada yang lebih baik kata Allah, maka disitulah kemenangan mutlak, kebahagiaan, musibah, segala macamnya akan Allah perjauh kepada kita. Bapak Ibu, sidang jemaah maghrib rahimakumullah. Coba kita lihat Al-Quran, surah Ar-Rum yang kita baca tadi tentang musibah. Kata Allah, Zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aidin dinas. Pada awalnya Allah itu tidak memberikan musibah di luar batas kemampuan hambanya. Tapi yang nyata bagi awak basamu Bapak Ibu yang mengundang musibah itu kita. Awak yang undang Pak, awak yang membawa musibah itu. Ya, kita yang mengundang musibah. Nyatalah Al-Quran Ar-Rum sampai 1. Terjadinya kerusakan di darat dan di laut ulah tangan manusia. Tapi kok lain sesuai jo pepatah Pak. Sesuai jo pepatah, tangan menyancang, bahunan memikul. Inyok yang berbuat, dia oknum itu yang berbuat, tapi nyo seorang nan mandapek menangguangnya, tidak masalah, is okay aja. Ikut enggak?
Ibarat makan cubada, ini makan cubada orang ini kan yatak di dia. Coba yang kan. Seorang makan cubada, ya, tapi kan dia yatak ke seorang. Inyo yang dapat keuntungan menikmati hasil, ya. Tapi orang lain sansaru. Tapi ada satu sisi kebaikannya orang-orang yang ditimpa musibah itu. Kebaikannya, sahid mereka. Dosanya Pak, siapa menanggung dipulangkan kepada orang yang penyebab mendatangkan musibah. Lah jatuh, dimpor, dijanjang. Bila kanyo bayi Rasul, kamu kanyo cari Pak. Orangnya seperti itulah meninggal, kamu minta maaf. Nah, ini ada perbedaan pendapat Pak. Ini ada perbedaan pendapat Ibu. Ada sebagian kalangan ulama, apabila si A salah kasih B, nya minta maaf kasih C, nak sampai di sini. Nya salah kamaknya, minta maaf ke anaknya. Memang ada perbedaan pendapat ulama. Sebagian ulama kata tidak sah, tidak sampai. Nya salah kasih B, tak mungkin si C mau makan. Ini ada salah di C. Ini kaitan dengan si B, A dengan B, tidak ada kaitan kasih C. Kok jadi dilema bagi kita sekarang? Makanya Bapak Ibu, ini masalah maaf memaafkan, kok bisa sabalun pahit capek cendol yang itu. Ya. Dalam hikayat sebuah cerita, inyo dia di Nabi galanya waliullah. Wali galaba. Ya, ndak wali hakim loh, ndak wali negari ini Bu. Waliullah. Kisahnya seperti ini. Ketika Nabi berjamaah salat subuh, kakomat Bilal bin Rabah, tataga Bilal kakomat, kada waktu udah masuk, labi jedai komat, tagak Bilal, kakomahnya nih. Kita salah, tunggu, wahai Bilal tunggu dulu. Tacanyang para sahabat, kenapa ya Rasulullah? Tuadoh di belakang sahabat boleh datang kamu saji leta lambe. Waliullah akan datang pada hari ini, dia terlambat datang. Dia belum sholat sunat. Mana kata-katanya orang sabani nyebihan dia tak lambe, tapi jalannya wali tak. Jalannya waliullah tak lambe masuk musajinya. Dia di Nabi jalannya waliullah. Kira-kira apa amalannya? Sehingga seorang sahabat berfikirlah ya berfikir tak tercerna di nyodok. Sehingga nionya menimba ilmu jawab tadi. Ya, habis sholat mereka tidak bertanya kepada Rasulullah apa sebabnya dia dipanggil sebagai waliullah, bakonya amalannya Rasulullah, tidak ada mereka bertanya. Tapi seorang bapak payung ke rumah gai tadi. Ya, payung malam-malam ke rumah itu minta izinnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Akabat, ambo pak yo izin numpang hinap di rumah pak. Nang kecek gai tadi ibadah. Fal yukrim daifahu, muliakan olehmu akan tamu kata Rasulullah. Maka kadang pahalanya. Yalah, silakan. Tujuan apa tadi numpang nginap di rumah Pak si B tadi, si A nginap, ingin mencari apa pana amalan ibadah apa kok, sehingga wali dia Nabi dalam. Diperhatikan dia Pak.
Malam pertama amalannya sama jo amalan si A. Amalan apa kok? Sabalul lalu baca Quran, zikirnya. Habis itu tengah malam tahajudnya, nyututui witir. Itu yang nampak dapat si A tadi. Malam kedua, nyentela dia Pak si A kembali, aku nama Pak si B. Masih sama. Quran, zikir, tahajud, witir. Dia kerjakan segala amalan-amalan sunnah. Malam ketiga, masih dengan amalan yang sama. Sehingga Pak si A tadi lah bosannya. Sehingga dia berbicara jujur lagi ke Pak si B tadi. Pak, ini yang mau jujur je Pak. Tujuan ambo numpang nginap di rumah Pak kok. Ingin mencari apa mana kelebihan amal nan apa kerajuan sehingga Bapak diajak oleh Nabi galanya waliullah. Siapa tu amalan nak banyak dah. Tapi ada satu amalan yang rutinitas ambo kerajuan. Atau Pak, memaafkan dan meminta maaf. Simpel amalannya. Memaafkan dan meminta maaf. Kalau ada yang punya salah harus tuntas hari itu Pak. Tidak tunggu hari esok dah. Jadi sabarun lalunya kesalahannya tu sengaja tidak sengaja nyulah minta maaf langsung. Itu yang menggambarkan kita. Jadi amalan yang saketek ko banalah ngan beliau diangkat di Nabi galanya waliullah. Jadi kita Pak, baik ibu juga Pak, termasuk saya sendiri, kalau ingin dapat gala wali kita pemaaflah. Jangan kawin dia kan yang mencari orang dah. Kalau lalu tetangga awak panjang mencoba deh, jadi aja. Lah kari ampe balik kan yang awak mencari asian. Jadilah manusia pemaaf. Makanya kembali kajian awak banyak dijapit di tengah tadi, orang yang tidak pemaaf termasuk qaturrahim, orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Apa efeknya? Nocabui rahmat oleh Allah. Secara masalahnya CRT cuma gara-gara rumah nan daripada kekku masih ada si B saja yang bagadua yang memutuskan silaturahim, tapi satu RT nyocabi rahmat. Al-jam'atur rahmah wa firqatul azab. Berpecah belah itu mendatangkan azab, bersatu padu mendatangkan rahmat Allah. Ya. Yang kedua, resiko orang yang memutuskan hubungan silaturahim, ya, 3 hari batehnya, amal ibadahnya nyotolak di Allah di langit ketujuh. Anda sayang deh, banyak sayangnya 5 waktu saya samalam, ibu 5 waktu saya samalam full berjemaah, tidak pernah tinggal takbiratul ihram. Kan kadang pada itu orang yang mendapatkan 5 waktu sehari semalam takbiratul ihram, ya, selama sampai 10 waktu, berarti kan sampai hari itu bertitiri nama kita terpampang di pintu surga. Yang kedua, Allah campakkan, Allah buang sifat munafik di dalam diri kita. 2. Ibu juga Pak, yang setiap waktu sampai 10 waktunya Pak,
Berarti sampai hari ya. 5 sehari, berarti berhari 8 hari. Ya, 5 kali 4, 40. 20 kali 8 hari. 8 hari berjemaah full. Takbiratul ihram tidak pernah tinggal. 2, Allah berikan kemuliaan kepada hamba-Nya. Ya, kajian yang berulang-ulang menyampaikan apa kaji dia berulang, pasal jalan dia bertampuh aja. Pertama manfaatnya adalah nama kita tertulis di pintu surga. Yang kedua, Allah hilangkan sifat kemunafikan di dalam diri. Gadang manfaatnya. Kalau kita sabuk lo munafik, panjang lo kaji. 3 lo kan lo. Iza haddasa kazzaba. Tanda-tanda orang munafik itu 3. Kita fokus kepada musibah. Nah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bersama umat manusia lah kita kaji, hamba Allah, kalau pengen dijauhkan oleh Allah musibah, ya, pertama jangan putuskan hubungan silaturahim. Yang kedua, jangan tinggalkan yang namanya sedekah. Yang ketiga, perbanyaklah membaca istighfar. Insya Allah dengan 3 macam kok kita kerajuan, maka diperjauh oleh Allah musibah terhadap hamba-hambanya. Kita berdoa kepada Allah, moga-moga kita dijauhkan oleh Allah musibah dengan berita begini dari BMKG yang membuat jantung awak bisa copot mendengar berita itu. Moga-moga dengan zikir kita kepada Allah, memperbanyak sedekah, tetap menyambung hubungan silaturahim, dan selalu beristighfar kepada Allah. Ini salah satu syaratnya Allah terjauh musibah di muka bumi ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kita doakan bencana awal, khususnya Sumatera Barat, kabupaten kota yang dapat musibah. Mereka sabar, akan Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Amin, amin ya rabbal alamin. Banyak maaf, akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.